Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian. Kebetulan sekarang malam hari ya, Pak Aryan merekamnya malam hari. Jadi selamat malam. Saya ucapkan semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, tetap dilimpahi kesehatan di tengah masa pandemi ini. Demikian juga dengan keluarga kalian. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang pertama untuk materi PPKN. Kita juga sudah melakukan kegiatan ulangan harian yang pertama. Pada kesempatan kali ini Pak Rian akan menyampaikan materi yang kedua. Ya, menyampaikan materi yang kedua dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Ya, judul materi kita yang kedua ini. Oke, anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, pada materi ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama. Yang kedua adalah peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu dinamika pelanggaran hukum. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada pesan yang harus kita ingat selalu. Ayo kita patuhi hukum dan aturan hukum. Oke, kita lanjutkan anak sekalian. Nah, sebelum masuk pada materi, kita akan membangun apersepsi dulu ya. Jadi, kita membangun sebuah pandangan atau sebuah pikiran tentang bagaimana penegakan hukum itu, gitu ya. Di sini berita yang pertama, Polri dan Kejaksaan Agung atau Kejagung diminta telusuri motif aparat yang terlibat kasus pelarian Joko Chandra. Nah, di mana kasusnya sekarang kan sudah diputuskan ini. Diputuskan ada pihak jaksa, oknum jasa yang terlibat. Terus Joko Chandra ini sudah diputuskan oleh pengadilan. Cuman sayangnya anak-anakku sekalian, putusan yang dihasilkan itu masih belum memenuhi rasa keadilan karena pemotongan hukumannya terlalu banyak gitu ya. Dari ada yang jaksa pembantunya itu dipotong banyak tahun itu. Nah, ini sebagai persepsi kita. Terus yang kedua, di sini ada berita masyarakat misalkan tak pakai masker, belasan warga Cianjur dihukum kerja sosial. Karena kita di tengah masa pandemi, kewajiban kita adalah juga selain melindungi diri kita sendiri juga berkewajiban melindungi orang lain, salah satunya adalah dengan mengenakan masker. Oke, ini sebagai persepsi bayangan kita tentang penegakan hukum di Indonesia. Sehingga nanti kalian punya gambaran, oh penegakan hukumnya sudah efektif atau belum melihat kasus-kasus seperti ini ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, dari kasus ini bisa kalian pikirkan bersama-sama, kalian bisa menakar, menilai tentang bagaimana sistem penegakan hukum kita. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk materi yang pertama, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pada materi ini tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, di sini ada 3 hal yang atau mohon maaf ada 4 hal yang akan kita kaji. Yang pertama pengertian hukum, yang kedua sifat dan unsur hukum, terus ciri hukum dan tujuan hukum. Ya. Pengertian hukum, anak-anak sekalian. Apa itu hukum? Ya, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Jadi dikatakan hukum itu kalau di situ ada aturannya, ya, terus setelah aturan itu ada sanksinya. Sehingga kalau aturan itu dilanggar, maka yang melanggar itu akan memperoleh sanksi. Itu pengertian hukum. Terus yang kedua, sifat dan unsur hukum. Hukum itu, sifat hukum itu ada 2. Yang pertama mengatur, yang kedua memaksa. Nah, jadi sifat hukum itu ada 2. Yang pertama itu mengatur dan yang kedua memaksa. Contoh, apa hukum yang sifatnya mengatur? Contoh masalah nikah, pernikahan. Jika suatu saat nanti kalian sudah dewasa terus menikah, itu diatur oleh undang-undang pernikahan. Hukum tentang pernikahan. Jadi tidak dipaksa. Ya, kalau dipaksa, waduh kasihan yang masih jomblo nanti belum dapat pasangan terus dipaksa nikah. Waduh itu berat itu ya. Jadi sifatnya mengatur.
Terus ada juga yang sifatnya memaksa. Ya, hukum itu sifatnya memaksa. Contoh apa? Mengenakan helm ketika berkendara sepeda motor. Jika kalian tidak mengenakan helm kan kena tilang, diberhentikan secara paksa oleh aparat penegak hukum. Itu sifatnya memaksa. Ya, jadi ada aturan itu yang sifatnya mengatur dan aturan itu yang sifatnya memaksa. Terus yang kedua unsur hukum dikatakan di sini peraturan tentang tingkah laku manusia, peraturan yang dilegalkan oleh badan-badan resmi. Siapa saja badan-badan resmi ini seperti DPR itu ya, yang mengesahkan peraturan perundang-undangan, terus memiliki sanksi apabila dilanggar. Jadi Pak Rian ulangi lagi, unsur hukum itu adalah peraturan tentang tingkah laku manusia, tingkah laku kita, terus peraturan yang dilegalkan oleh badan-badan resmi memiliki sanksi apabila dilanggar. Ciri hukum selanjutnya, yang ketiga, ciri hukum adalah adanya perintah atau larangan. Perintah atau larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Jadi tidak pandang bulu, ya, tidak memandang siapa dia, karena apa? Semua orang sama di depan hukum. Nah, tujuan hukum ada apa? Tujuan hukum selanjutnya yaitu menjamin adanya keadilan, menciptakan keadilan, menciptakan rasa adil, terus kesejahteraan dalam masyarakat. Jadi tujuan hukum itu kalau di sini dijelaskan secara dalam kalimat yang cukup panjang gitu ya, tapi Pak Rian bisa sampaikan tujuan hukum itu adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Terus bisa juga tujuan hukum itu adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku sewenang-wenang. Ini tujuan hukum. Oke, selanjutnya Pak Rian lanjutkan. Nah, di sini ada poin anak-anakku sekalian, yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Jadi negara itu pada prinsipnya ada yang modelnya negara kekuasaan, ya. Jadi semuanya itu dasarnya ya kekuasaan penguasa. Ya. Ada yang kedua namanya negara hukum. Indonesia dalam kategori jenis negaranya termasuk negara hukum. Kenapa dikatakan demikian? Dasarnya adalah dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Tuh. Terus selanjutnya, ciri Indonesia sebagai negara hukum. Apa cirinya? Hukumnya bersumber pada Pancasila. Dalam hal ini Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang kedua, berkedaulatan rakyat. Jadi menjunjung tinggi kekuasaan di tangan rakyat gitu ya. Jadi rakyat itu berdaulat atau memperhatikan kepentingan rakyat. Dasarnya karena kekuasaan rakyat. Terus persamaan kedudukan di dalam hukum. Jadi semua itu sama, tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia rakyat, semua sama di depan hukum. Kalau prakteknya ada penyimpangan, berarti yang salah bukan aturannya, tapi orangnya yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan itu. Ya, oknum kalau dalam istilahnya. Terus pembentukan undang-undang oleh presiden bersama-sama dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ciri kita sebagai negara hukum. Apa? Dasar hukumnya itu Pancasila. Terus rakyat memiliki kedaulatan dalam arti bahasa yang lain kekuasaan. Terus persamaan kedudukannya di depan hukum. Pembentukan undang-undang dilakukan bersama-sama antara presiden dalam hal ini pemerintah dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Terus yang selanjutnya tentang kita akan melanjutkan dengan perlindungan hukum di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini prinsipnya seperti ini. Ya. Oke, ya, selanjutnya penegakan hukum di Indonesia bagaimana? Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1, ya ini segala sesuatunya persamaannya sama di depan hukum.
semuanya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali atau tanpa ada kecualinya. Jadi semuanya sama. Ini adalah konsep daripada negara hukum. Karena panglima tertingginya itu yaitu hukum. Gitu ya. Oke, selanjutnya tema yang kedua, anak-anakku sekalian, yang saya sampaikan tadi adalah peran lembaga penegak hukum. Ya, di Indonesia ini ada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang dimiliki oleh negara dalam hal membantu negara dalam penegakan hukum. Apa saja? Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman, yang keempat advokat. Advokat di sini adalah lembaga dari yang terbentuk secara mandiri dari masyarakat, gitu ya. Terus ada yang lagi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, kita masuk pada yang poin atau yang pertama dulu, kepolisian. Apa peran lembaga kepolisian? Perannya adalah bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Jadi kepolisian. Terus yang kejaksaan, tugasnya apa? Melakukan penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, terus terkait juga dengan hal perbuatan penodaan terhadap agama. Nah, ini yang menegakkan hukumnya adalah kejaksaan. Kalau kepolisian tadi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan penegakan hukum, kejaksaan apa? Melakukan penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan seterusnya. Ini kejaksaan. Ini kalau kepolisian kantornya itu, kalau kamu tahu ya di sebelah selatannya sekolah kita itu ya. Kalau kejaksaan itu ya di sebelah selatannya Pasar Pon Trenggalek gitu ya. Terus ada lagi kehakiman. Kalau di Trenggalek ini kantornya di di sebelah timurnya Pasar Pon itu, anak-anakku sekalian. Ya. Bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi lembaga kehakiman ini sekali lagi bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi di dalam lembaga kehakiman itu ada para hakim-hakim yang tugasnya menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi orang yang ingin mencari keadilan melalui pengadilan. Terus ada yang selanjutnya yaitu advokat. Advokat itu kalau dalam istilah yang lain mungkin ya meskipun tidak sama persis ya, sama seperti pengacara lah, pengacara. Ya. Bertugas memberikan pelayanan kepada klien bukan semata-mata pada bidang hukum, melainkan juga memberikan nasihat-nasihat hukum. Jadi pembela. Jadi orang yang melakukan pembelaan bagi orang yang dituduh bersalah dalam proses di peradilan atau dalam sidang pengadilan. Biasanya itu istilahnya pengacara, atau dalam istilah yang lain yang lebih terlembaga namanya advokat gitu ya, advokat. Nah, terus selanjutnya yang kelima KPK. Ini lembaga yang kelima. Apa itu? Bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Seperti yang KPK yang sekarang ini gitu ya. Jadi kalau ditanya lembaga penegak hukum di Indonesia siapa saja, di sini ada 5. Ya. Di antaranya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada advokat, dan KPK. Itu ya. Oke, selanjutnya Pak Rian lanjutkan. Terus dinamika pelanggaran hukum. Ya. Dinamika itu gini. Pelanggaran hukum itu wujudnya macam-macam gitu. Jadi pelanggaran hukum itu wujudnya bisa macam-macam. Nah, bentuk yang beragam ini wujudnya di sini. Ada namanya hukum pidana. Jadi melanggar hukum pidana. Nah, contohnya apa hukum pidana itu? Pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, terus penculikan gitu ya. Kalau dalam istilah teori hukum pidana itu dikatakan juga namanya hukum privat. Mohon maaf, hukum publik. Sorry, salah saya.
Jadi hukum pidana ini istilah yang teori yang lain adalah hukum publik namanya. Nah, contohnya ya kejahatan-kejahatan kriminalitas itu namanya hukum pidana. Seperti yang dicontohkan di sini. Terus yang kedua hukum perdata. Hukum perdata itu kalau dalam teori namanya hukum privat. Ya. Jadi hubungan hukumnya itu hanya antara orang-orang yang melakukan perjanjian saja. Nah, jadi contohnya apa? Perjanjian, hutang piutang, perkawinan, warisan. Jadi yang terlibat itu, yang berperkara ketika ada masalah dalam hukum ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan secara privat. Contoh kalau hutang piutang, saya hutang dengan Anda, terus kalian saya tidak membayar hutang saya. Ya. Jadi hubungannya ya hanya dua orang ini saja. Ini namanya hukum perdata atau hukum privat. Tapi kalau pembunuhan, ya, pencurian dan sebagainya, itu masuk ranahnya hukum publik. Karena dampaknya bisa berimbas pada semua orang gitu ya. Terus yang ketiga, hukum adat. Hukum adat itu hukum yang berlaku di lingkungan atau di masyarakat gitu ya. Didasarkan atas kelompok suku misalkan atau kebiasaan di lingkungan masyarakat. Nah, pelanggaran hukum yang tumbuh, berkembang dan diyakini di masyarakat ini namanya hukum adat. Biasanya hukum adat itu tidak tertulis. Beda dengan hukum pidana, perdata itu tertulis. Karena ada dalam namanya kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata. Sedangkan hukum adat itu lazimnya tidak tertulis, tapi meskipun tidak tertulis, sanksinya juga ada. Apa? Biasanya sanksinya ada denda adat, ada sanksi sosial dikucilkan dari kelompok masyarakat. Itu contoh hukum adat meskipun tidak tertulis. Nah, itu bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi ya anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi wujudnya apa? Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum adat. Oke, ini Pak Rian jelaskan tiga. Sebenarnya banyak ini. Ada hukum administrasi negara, ada hukum dagang, macam-macam. Cuman yang apa namanya sering terjadi dalam kehidupan kita, Anda semua sebagai warga negara, nanti Anda itu akan banyak berhadapan dengan tiga aturan ini, baik itu hukum pidana, aturan perdata, maupun hukum adat. Kalau ada pertanyaan misalkan, kalau melanggar lalu lintas itu bagaimana? Masuk kategori hukum pidana, tapi istilahnya tipiring, tindak pidana ringan. Tapi kalau mencuri motor, mencuri mobil, itu ya tindak pidana namanya, bukan tipiring lagi. Oke, kita lanjutkan sekalian. Nah, selanjutnya, agar supaya hukum itu bisa berjalan, anakku sekalian, maka kita butuh yang namanya partisipasi. Partisipasi itu keterlibatan, engagement istilahnya. Jadi kita butuh partisipasi. Jadi hukum itu bisa berjalan kalau ada partisipasi. Siapa yang berpartisipasi? Bukan hanya penegak hukum, tapi juga masyarakat. Nah, di sini ditulis partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Dijelaskan di sini, setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum sebagai wujud untuk menegakkan supremasi hukum atau penegakan hukum di Indonesia. Jadi partisipasi kita itu sifatnya wajib. Anda semua ini memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum. Contohnya apa? Kalau berkendara sepeda motor pakai helm, terus memiliki surat izin mengemudi atau SIM misalkan. Itu ketika Anda sudah seperti itu menggunakan helm, itu wujud partisipasi kalian. Nah, kalau di sini wujud partisipasinya apa? Misalkan bahu-membahu melakukan gotong royong, contoh kerja bakti. Kegiatan seperti ini juga bagian dari penegakan hukum. Karena gotong royong itu bagian dari hukum adat juga. Nah, hukum adat karena sudah berkembang sedemikian rupa di lingkungan masyarakat. Ini saling mengingatkan, misalkan ketika kita masa pandemi kita mengenakan masker, jadi di sini antar anggota masyarakat itu saling mengingatkan, saling membantu. Itu wujud partisipasinya. Oke, anak sekalian, demikian materi tentang penegakan hukum di Indonesia ya.
Nah, harapan saya, mari mulai dari sekarang kita memiliki kesadaran yang baik tentang kesadaran hukum gitu ya. Sehingga dengan menyadari hukum itu atau dengan patuh pada hukum, kita itu secara tidak langsung sudah melindungi hak-hak orang lain. Ya. Juga kita sudah melaksanakan kewajiban. Jadi patuhi hukum, stop pelanggaran hukum, dan yang paling akhir adalah jadikan sekolah sebagai area untuk taat hukum, gitu ya. Jadikan sekolah kita itu area untuk taat, menaati aturan hukum, gitu. Demikian anak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan informasi selanjutnya nanti akan Pak Rian sampaikan melalui LMS atau Edmudo ya. Demikian yang bisa Pak Rian sampaikan. Silahkan Anda belajar dari materi ini. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa kalian tulis di kolom komentar YouTube ya. Jangan lupa setelah menyaksikan video ini sampai selesai tulis kelas, mohon maaf, tulis nama terus kelas. Kalau ada pertanyaan di situ silahkan kalian bertanya. Karena kalian yang bertanya juga akan mendapatkan poin gitu ya, nilai. Terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.